Saya Hensi Bandowi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tapanuli Tengah, asal dari SMK Negeri 1 Saudi. Dan perkenalkan Ibu Ibu Nadima sebagai guru teknik komputer jaringan, rekan saya di SMK Negeri 1 Saudi. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan saya Ibu Nadima, di mana coaching supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua ada supervisi atau observasi langsung di kelas, yang terakhir nanti tahap ketiga itu adalah pasca observasi. Baik, Ibu Nadima, bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Baik, terima kasih ya. Baik, gini Bu Nadima ya, saya mau bekerja sama dengan Ibu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas, bagaimana kesibukan oleh Ibu di dalam kelas dalam hal penyampaian materi kepada anak-anak. Pada saat Ibu, seperti yang saya katakan tadi, hari ini, saat ini kita di sini melakukan tahap pertama, yaitu ya pra observasi. Jadi Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Ibu lah sebelum nanti Ibu mengajar di kelas untuk saya supervisi. Itu Bu ya. Tidak apa-apa, saya mengganggu Ibu. Ya Pak. Bagaimana lah supaya nanti problem-problem yang ada di kelas itu bisa bersama, saling berbagi gitu ya. Karena juga kita sama-sama guru, jadi apa yang Ibu ketahui kan tidak semua saya ketahui, sama juga saya baru Ibu apa yang saya ketahui, itu semua Ibu ketahuikan gitu. Baik, seperti yang saya katakan tadi Bu, tujuannya ini saya lakukan kepada Ibu itu adalah bagaimana supaya kompetensi Ibu itu bisa kita kembangkan atau bisa Ibu kembangkan dalam ruangan. Jadi ada sedikit nanti Bu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu tentang apa-apa saja yang Ibu laksanakan di dalam ruangan atau persiapan apa yang sudah buat, kira-kira gitu ya. Baik, gini Bu, kalau tadi kan sudah saya sampaikan apa yang menjadi tujuan kita meningkatkan hasil ini. Saya tanya kepada kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Saya mengharapkan kegiatan kita ini saya bisa berbagi dalam hal permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk meningkatkan kompetensi saya. Termasuk juga bagaimana siswa-siswa bisa menangkap materi yang disampaikan gitu kan. Oh, sebelum nanti kita masuk di dalam program, kira-kira apa yang Ibu sampaikan besok lah? Iya, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai poin. Jadi gini Bu ya, kenapa saya mau supervisi? Kebetulan kita ini sama-sama di guru komputer jaringan. Hanya jadi yang Ibu merasa tidak orang lain akan gitu. Baik, kira-kira materi yang ingin Ibu sampaikan besok, kira-kira Ibu sudah mempersiapkan apa tujuan pembelajaran? Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu poin kepada anak-anak, kemudian
sekali gitu ya. Setelah ibu membuat suatu tujuan yang ingin dicapai oleh siswa, ya pastikan bu muaranya ini semua kan ya kepada murid lah. Artinya muaranya semua ya, kita lakukan semua kan untuk murid. Kalau boleh saya tanya Ibu Nadima, kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan untuk besok? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran PAET. Ya, Kemudian saya akan mempersiapkan bahan untuk presentasi nyata yang akan saya berikan di dalam kelas pada anak-anak. Dengan adanya media presentasi mungkin mereka lebih tertarik untuk mendengar. artinya Ibu sudah menyiapkan bahan ajar berupa FPB gitu loh ya. Kemudian ada bahan ajar berupa audio, ada juga berupa visual. Berupa visual itu menggunakan apa? Kalau yang visual biasanya saya membuat untuk Gambar-gambar. iya gambar-gambar diagram skema dari yang sudah saya buat dalam presentasi saya tersebut. Melalui e-book ya. Iya melalui itu. Luar biasa ya. Setelah sebelum Ibu masuk ke ruangan saya coba posisi kan Ibu sudah mempersiapkan langkah ya. Ibu sudah membaca apa yang ingin disampaikan. Kira-kira menurut Ibu ada nggak materi tertentu yang mungkin Ibu merasa kesulitan dalam menyampaikan materi di dalam poin ini? Baik. Kalau untuk kesulitannya ya begini Pak, karena materi ini kan satu semester. Iya. Sementara anak-anak kemarin PKL 3 bulan. Oh iya. Jadi saya harus menuliskan yang untuk banyak materi dari proyek tersebut dalam waktu singkat. Iya iya. Itu kesulitan yang saya hadapi Pak. Iya. Jadi agar bisa mencakup semua materi, saya harus bisa mempadatkan materi tersebut. Ya, dengan waktu yang sangat sedikit ini. Karena sebulan setiap itu kan sebulan dalam mereka. Artinya kesulitan sekarang yang Ibu alami masalah waktu. Masalah Artinya begitu banyaknya materi yang mau disampaikan, padahal waktu sangat pendek. Karena memang pada saat sebelumnya memang anak-anak kita ini di lapangan gitu ya. Oh, iya. Kalau menurut Ibu untuk mengatasi kesulitan yang dia alami, apakah ada strategi Ibu untuk mengatasi? Kira-kira apa strategi yang Ibu buatkan? Sewaktu mereka PSK saya sudah membuat tugas untuk mereka Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi materi-materi yang banyak tersebut sudah saya bagi ke dalam beberapa tugas untuk anak-anak. Jadi sebagian nanti mereka membuat kelompok, materi-materi tersebut dibagi-bagi kepada beberapa kelompok dan itu nanti supaya mereka semua bisa memahami dan mempelajarinya. Sebagian tugas kelompok mereka adalah mempresentasikan dari kerja kelompok yang mereka lakukan dari berbagai materi dari proyek tersebut agar keseluruhan tercapai. Mengerti apa materi-materi yang ada pada proyek tersebut. Artinya walaupun sebenarnya anak-anak di lapangan dan tidak datang ke sekolah selama 3 bulan, sebenarnya materi itu sudah disampaikan lah. Iya. Kira-kira itu sampaikan itu melalui apa? Kemarin sebelum mereka PSK saya sudah mengatur membuat tugas dan membagi kelompoknya apa yang harus mereka kerjakan selama PSK. Artinya sebelum mereka berangkat ya sudah dikasih tugas. Sudah dikasih tugas. Nah sekarang
apakah selama di lapangan apakah ibu pernah berinteraksi dengan murid kita melalui WA atau melalui platform belajar yang lain, Google Classroom atau yang lain, kira-kira atau hanya melalui WA saja? Melalui WA saja. Karena mereka kan dari pagi sampai sore kan udah di dalam PKL Budi. Iya. Budinya. Mungkin kalau saya membuat video mungkin bisa terganggu. Jadi saya mengatur pembelajarannya tugas-tugas melalui WA sampai di mana sudah sejauh mana sudah tugas yang sudah mereka kerjakan, tugas berkelompok tersebut atau tidak, mungkin sekali dengan mereka melakukan pertemuan untuk mengerjakan tugasnya. Berarti memang untuk materi besok yang disampaikan sebenarnya itu sudah dipadatkan dan juga memang orang itu beberapa materi. Jadi memang besok tinggal bagaimana langkah-langkahnya supaya siswa jadi atau ibu menguatkan kembali. Oke, baik. Jadi kira-kira itulah kendala. Kalau misalnya ada kira-kira yang bisa saya bantu bagaimana ibu bisa ini kepada atau apa yang bisa saya dengan Bapak mengenai tersebut, saling berbagi, dan mungkin Bapak banyak yang saya tidak tahu tapi Bapak lebih tahu, ya saya senang sekali Pak bisa berbagi, bisa dapat masukan dari Bapak mengenai poin yang akan saya terangkan besok. Bisa, saya nanti bisa Bu, saya akan menunjukkan dulu karena referensi buku saya mengenai poin kemudian ibu kalau besok tadi harapan ibu terhadap ibu kan harapan ibu apa terhadap murid dengan ibu Saya ingin agar murid memahami materi yang berhubungan dengan proyek tersebut ya selama semester ini. Kemudian siswa-siswa juga mengerti bagaimana penerapan proyek dalam kehidupan sehari-hari. artinya ibu sampaikan bagaimana nanti ya, seperti yang dikatakan oleh penyampaian materi beliaunya, ibu bisa membuat anak ini bahagia dengan nilai ibu supaya nanti dia anak-anak ini setelah bahagia dia menilai materi dari ibu ya dia terselamatkan baik sebagai itu kan gitu dia kan dan ini yang dijual ke sini juga namanya ya pembelajaran berindonesia pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan guru baiklah kita di mana besok kita jumpa lagi santai aja kita ini nggak usah ini pokoknya apa yang mau apa yang sudah dipersiapkan bisa sampaikan nanti berdiskusi di kelas saya mudah-mudahan nanti ya apa yang sudah dipersiapkan dan juga berjalan dengan lancar siswa juga nanti bisa menerima dengan baik apa yang sudah dipersiapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan. Baik ibu teman, terima kasih untuk waktu yang sudah ibu luangkan dan ibu sudah mungkin
Baik, terima kasih. Itulah kegiatan kami di pagi hari ini pada tahap pertama coaching supervisi akademik, yaitu pada tahap pra observasi terhadap Ibu Nadima sebagai guru komputer Bandaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Minggu yang lalu sudah membahas mengenai routing statis, ya, routing statis ya. Sekarang kita masuk pelajaran routing dinamis. Jadi untuk routing dinamis itu masih ingat kalian ada beberapa protokol untuk routing dinamis? Ada yang ingat? Iya. Jadi untuk protokol routing dinamis ada 4. Yang pertama apa? Protokol DGP. Kemudian apa? Coba lihat. OSPF. Kemudian protokol RIP, ya. Apa panjangan protokol RIP? Routing Internet Protocol. Kemudian apa lagi? Sudah OSPF. Apa lagi? EIGRP. Iya, jadi ada 4 protokol ya. Jadi keempat protokol itu memiliki beberapa perbedaan. Gimana perbedaannya? Pada perintah konfigurasi. Coba perhatikan di mana perbedaan dari keempat protokol tersebut. Ya, untuk RIP. Untuk protokol RIP, Routing Internet Protocol, perhatikan perintahnya. Yang pertama, apa? Show IP route. Kemudian show IP protokol dan show IP RIP database serta debug IP RIP. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya kembali melaksanakan coaching supervisi akademik pada siklus pasca observasi. Saya perkenalkan Ibu PB, Ibu Andi Nasari sebagai PB saya di program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pontianak, dan rekan saya Ibu Nadima Panggayan yang telah selesai saya supervisi di hari Selasa. Pada kesempatan ini kami akan coba berbincang-bincang ya Bu ya, mengenai apa yang sudah telah kita laksanakan di hari Selasa pada saat supervisi kelas. Baik Ibu Nadima, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Jangan Ibu terpegang. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ya. Baik Ibu, di hari Selasa kan kita sudah melaksanakan supervisi. Iya. Tidak salah pada saat itu Ibu menyampaikan materi void. Bagaimana void itu dilakukan pada konsultasi. Nah, jadi ada beberapa hal Bu setelah saya supervisi dan sudah saya lihat kesesuaian antara apa yang Ibu sampaikan dengan prosedur yang Ibu susun, tidak bekas
sudah sesuai, dan juga pembelajaran dan diferensiasinya juga sudah dapat. Cuma ada hal-hal yang ingin saya sampaikan dulu sebagai bahan refleksi ya, ibu juga kepada saya. Apakah menurut ibu lah, apa yang sudah ibu sampaikan itu di dalam kelas sudah mencapai indikator yang ibu sampaikan, yang ibu tuangkan di dalam kurikulum ibu? Tujuan pembelajaran saya rasa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat dalam metode itu, yaitu untuk mengetahui apa itu fluid, kemudian untuk menalar dari penerapan fluid dalam pendidikan saya. Kemudian baik, hanya saja dulu ini bukan masuk ke sana kan, ini sebelum refleksi di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dulu. Saya ingin pada saat itu siswanya sudah aktif ya, tapi ada beberapa siswa memang agak susah untuk menyampaikan atau komunikasinya, atau yang disebutnya public speaking itu agak dalam agama. Ada nggak kira-kira strategi yang ingin dilakukan bagaimana menghadapi yang seperti itu? Karena memang karakteristik dari siswa itu berbeda-beda, kemudian kita membuat pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di situ kita membuat beberapa variasi mulai dari variasi konten apa yang kita buat. Jadi mungkin ada siswa yang suka dengan yang audiovisual seperti video, kita membuat kontennya video pembelajaran. Juga kita membuat seperti ada yang suka dengan visual, kita buat dengan bentuk gambar. Kemudian kalau untuk yang bagus dalam speaking atau apa, kita bisa membuat dia dengan membuat seperti rangkuman yang dibacakan. Seperti itu untuk kontennya. Kalau untuk dalam proses diferensiasinya, dalam diferensiasi proses kita membuat ada yang suka dalam proses pembelajaran itu mendengar, kita buat kemudian kita buat dalam bentuk poster, gambar-gambar. Mungkin dia lebih tertarik dengan gambar-gambar dan bisa memahami dengan gambar. Atau ada juga yang suka dengan membaca. Dan kita buat juga dengan ada PowerPoint-nya. Karena dengan PowerPoint yang lebih menarik, mungkin mereka lebih senang memahami. Kemudian untuk yang untuk yang produknya kita kan membuat dua, satu diskusi kelompok, satu eksperimen di laboratorium di TKJ ya Pak ya. Untuk laporannya kita buat juga berdasarkan minat siswa. Jadi ada laporannya dalam bentuk gambar, ada juga yang dalam bentuk laporan biasa diketik. Ada juga yang dalam bentuk pengoperasian dari perintah-perintah konfigurasi pada proyek tersebut. Ya. Jadi kita membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bisa menyenangkan murid sesuai dengan karakteristik dan minat dari murid tersebut. Luar biasa diterima apa yang bukan strategi untuk bagaimana dia siswa tadi keluar ya. Nah sekarang gini Bu Nadima, menurut Ibu setelah selesai pembelajaran dari pembelajaran poli yang sudah dilakukan, kira-kira masih ada nggak di dalam pembelajaran poli ini dikembangkan lagi? Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak, pada sumber belajarnya. Mungkin saya harus lebih banyak menggali dari internet apa-apa sumber belajar yang lebih menarik. Kemudian
pembelajarannya bagaimana supaya saya lebih belajar lagi menggunakan seperti Jamboard, kemudian memakai aplikasi-aplikasi seperti Canva. Iya, jadi mereka lebih senang. Namanya kita kan TKJ kan Pak, jadi harus lebih murid lebih pintar dari kita. Memang ya seperti itu sih kan. Nanti kemajuan teknologi itu memang harus kita manfaatkan. Artinya tetap yang saya sampaikan itu cara belajar yang kolonial itu, ayo kita tinggalkan kan gitu kan. Mari kita mengajar siswa itu berpihak kepada murid sesuai dengan kemajuan teknologi. Oke, baik teman-teman, sangat luar biasa dengan apa yang sudah kita laksanakan mulai dari pra observasi sampai pada saat observasi di dalam ruangan sampai yang sekarang ibu sudah menyampaikan apa saja yang ingin ibu sampaikan, apa yang mau dikembangkan. Mudah-mudahan anak kita di sekolah ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kiai Longgara bahagia anak-anak ini sehingga nanti terselamatkan di masyarakat baik di seluruh negeri baik seluruh ekonomi. Oke, terima kasih Bu. Demikianlah kegiatan kami pada pagi